Teguran keras partai untuk Anita Jachobagah usai kritik naturalisasi pemain timnas Indonesia. Apa yang memicu ketegangan ini? Anita Jachobagah, anggota DPR yang dikenal vokal, kini menghadapi teguran dari partainya setelah menyuarakan kritik terhadap proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Apa yang mendorongnya untuk menentang kebijakan ini dan mengapa ia dianggap tidak mendukung presiden? Temukan jawaban lengkapnya di artikel ini. Back Jepang terungkap khawatir hadapi timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka cemas? Pemain bertahan Jepang mengungkapkan kekhawatirannya menjelang laga penting melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa tim kuat seperti Jepang merasa terancam? Temukan alasan di balik kecemasan mereka. Marcelino Ferdinand curi perhatian di Liga Inggris. Pelatih Oxford United ungkap dampak besarnya usai kalahkan Hull City. Marcelino Ferdinand menunjukkan kualitas luar biasa di Liga Inggris. Dan perubahan besar mulai terasa di tim Oxford United. Setelah kemenangan penting atas Hull City, pelatih Oxford berbicara tentang pengaruh positif pemain muda Indonesia ini. Apa kata sang pelatih tentang peran Marcelino dalam kebangkitan tim? Jordi Amat pulih dari cedera ankle, kini siap berjuang untuk timnas Indonesia. Apa yang membuatnya tak sabar? Setelah berjuang melewati cedera ankle, Jordi Amat akhirnya kembali ke lapangan dengan semangat yang membara. Apa yang membuat pemain ini begitu antusias untuk membela timnas Indonesia? Temukan kisah perjuangannya di balik pemulihan yang menginspirasi. Dari lapangan ke penjara, mantan pemain timnas U23 Indonesia terlibat bisnis obat terlarang. Apa yang terjadi? Seorang mantan pemain timnas U23 Indonesia yang dulu digandrungi kini harus berurusan dengan hukum setelah 2 tahun terlibat dalam bisnis obat terlarang. Bagaimana ia terjebak dalam dunia gelap ini? Temukan kisah mengejutkan di balik kehancuran karirnya yang dulu cemerlang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Teguran keras partai untuk Anita Jachobagah usai kritik naturalisasi pemain timnas Indonesia. Apa yang memicu ketegangan ini? Anita Jachobagah, anggota DPR yang dikenal vokal, kini menghadapi teguran dari partainya setelah menyuarakan kritik terhadap proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Apa yang mendorongnya untuk menentang kebijakan ini dan mengapa ia dianggap tidak mendukung presiden? Temukan jawaban lengkapnya di artikel ini. Anggota Komisi X DPR RI Anita Jachobagah ditegur partai yang mengusungnya, Partai Demokrat, usai memberikan kritik keras untuk naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Anita Jachobagah sebelumnya memberikan kritik keras kepada naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Hal ini ia utarakan saat raker Komisi X DPR RI untuk proses naturalisasi Kevin Dix, Noah Leatomu, dan Estela Lopati pada Senin (4 November 2024). Anita merasa PSSI terus-terusan melakukan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Padahal menurutnya Indonesia tidak kekurangan atlet sehingga tak perlu mengambil dari luar negeri. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir, ujar Anita Jachobagah. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudangnya atlet.
Lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya banyak atlet di Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Tambahnya. Usai kritik keras tersebut, Instagram Anita mendapat serangan puluhan ribu komentar dari warganet. Pada Selasa dalam kurung 5 November 2024, Partai Demokrat yang membawahi Anita Jacobgah pun mengaku akan menindaklanjuti sang politisi. Anita dianggap tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih infonya sahabat, kami akan tindak lanjuti dalam kurung Anita Jacobagah, tulis akun TikTok resmi Partai Demokrat saat menjawab pertanyaan netizen. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia, tambahnya. Sementara itu, kritik keras Anita tak mempengaruhi PSSI yang akan tetap melakukan kebijakan naturalisasi di masa mendatang. Hal ini diserukan Menpora Dito Aryo Tejo yang mengatakan bahwa program naturalisasi juga akan terbuka di cabang olahraga lain. Sebelum tutup saya sampaikan, ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, ujar Dito Aryo Tejo. Dan pastinya ke depan mungkin ada proses-proses naturalisasi lainnya dan di cabang olahraga lainnya. Takutnya nanti kalau nggak disampaikan nanti kaget, imbuhnya. Bek Jepang terungkap khawatir hadapi timnas Indonesia, apa yang membuat mereka cemas? Pemain bertahan Jepang mengungkapkan kekhawatirannya menjelang laga penting melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa tim kuat seperti Jepang merasa terancam? Temukan alasan dibalik kecemasan mereka. Bek Jepang mengaku Hiroki Sekine khawatir soal pengumuman daftar pemain menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekine adalah bek kiri yang bermain untuk Kashiwa Reysol. Ia merupakan pemain timnas U-23 Jepang. Sekine menata pertandingan Kashiwa Reysol melawan Albirex Niigata. Ia bertekad untuk tidak kalah dari lawannya, hal itu diperkuat dengan pemanggilannya ke timnas senior Jepang Oktober lalu. Selama mengikuti latihan dengan timnas senior Jepang, ia mendapatkan nasihat dari pelatih Hajime Moriyasu. Sejak kembali dari tim nasional, saya selalu sadar untuk tidak kalah dari lawan di depan saya. Saya benar-benar merasa standar saya telah meningkat, kata Sekine. Setimnas Jepang rencananya akan mengumumkan pemain untuk melawan timnas Indonesia dan Cina pada Kamis 7 November 2024. Sekine mengaku khawatir dengan pengumuman itu. Ia sadar bahwa standar untuk masuk ke timnas senior Jepang semakin meningkat. Saya sedikit khawatir, kata Sekine dikutip dari Nikkei Sport. Saya pikir standarnya semakin tinggi, seperti tidak kalah dalam pertandingan 1 lawan 1. Bahkan jika saya tidak berhasil, saya ingin terus berkembang. Saya tidak ingin terlalu bersemangat atau kesal karenanya, ujarnya. Timnas Jepang memang diisi pemain-pemain berkualitas. Beberapa di antaranya bermain di luar negeri. Kiper Zion Suzuki bermain di Parma, Wataru Endo dalam kurung Liverpool, Hidemasa Morita dalam kurung Sporting CP, Kaorumi Toma dalam kurung Brighton dan Hove Albion, Takumi Minamino dalam kurung AS Monaco, Taefusa Kubo dalam kurung Real Sociedad, dan beberapa nama lainnya. Saat ini Jepang memimpin klasemen grup C. Mereka akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2024. Setelah itu bertandang ke Cina pada Selasa dalam kurung 19 November 2024.
up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Marcelino Ferdinand curi perhatian di Liga Inggris. Pelatih Oxford United ungkap dampak besarnya usai kalahkan Hull City. Marcelino Ferdinand menunjukkan kualitas luar biasa di Liga Inggris. Dan perubahan besar mulai terasa di tim Oxford United. Setelah kemenangan penting atas Hull City, pelatih Oxford berbicara tentang pengaruh positif pemain muda Indonesia ini. Apa kata sang pelatih tentang peran Marcelino dalam kebangkitan tim? Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand membuat kemajuan di Championship dalam kurung kasta kedua Liga Inggris. Ia masuk dalam skuad Oxford United melawan Hull City Rabu dalam kurung 6 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand untuk kali pertama masuk dalam skuad Oxford United saat melawan Hull City di kandang sendiri di Kassam Stadium. Pada laga itu Oxford United menang dengan skor 1-0. Gol kemenangan Oxford United dicetak oleh Hidde ter Avest. Pada laga ini Marcelino Ferdinand urung bermain, akan tetapi ini sebuah kemajuan bagi 20 tahun itu. Sebelumnya Marcelino Ferdinand bermain bersama tim U-Strip 21 Oxford United. Pelatih Oxford United Des Buckingham berarti menaruh kepercayaan kepada Marcelino Ferdinand untuk menyertakannya ke dalam tim utama. Selain itu, Des Buckingham melakukan langkah berani dengan membuat perubahan di timnya. Ia menerapkan formasi 4-3-3 di sepanjang musim. Kali ini ia menggantinya dengan 3-4-2-1. Ter Avest menggantikan Peter Kioso untuk starter. Will Fowlks menjadi starter bersama Josh Mchachran. Lalu Idris El Mizaouni kembali sebagai starter. Greg Leigh menjadi starter di sayap kiri. Itu adalah jenis penampilan yang berbeda dengan formasi yang sangat berbeda dari yang biasa kami lakukan. Hal yang menyenangkan adalah kami mendapatkan hasil, kata Des Buckingham dilansir dari Oxford Mail. Kami tahu bahwa Hull ingin bermain di area yang mereka inginkan dan kami bekerja sangat keras. Kami telah melakukan sedikit latihan pada minggu lalu. Tidak harus melawan Hull, tetapi dalam formasi dan bentuk itu. Untuk memastikan kami tidak harus mengerahkan segalanya kepada para pemain minggu ini jika kami ingin mengubahnya. Kami hanya memberikan lebih banyak detail tentang itu saat kami berlatih. Para pemain melakukannya dengan sangat baik, dan sejak menit pertama, mereka harus menekan dan menekan secara agresif di awal. Atau apakah itu dengan bertahan seperti yang kami lakukan? Tentu saja setelah gol. Sangat penting untuk memastikan kami pulang dengan 3 poin, ujarnya. Selanjutnya, Oxford United bakal bertandang ke markas Watford pada Sabtu dalam kurung 9 November 2024. Semoga Marcelino Ferdinand segera mendapatkan debutnya di Championship. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jordi Amat pulih dari cedera ankle, kini siap berjuang untuk timnas Indonesia. Apa yang membuatnya tak sabar? Setelah berjuang melewati cedera ankle, Jordi Amat akhirnya kembali ke lapangan dengan semangat yang membara. Apa yang membuat pemain ini begitu antusias untuk membela timnas Indonesia? Temukan kisah perjuangannya di balik pemulihan yang menginspirasi. Baik Johor Darul Takzim dalam kurung JDT, Jordi Amat mengungkap kegembiraannya bisa kembali ke atas lapangan dan dipanggil ke timnas Indonesia.
Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut digelar pada 15 dan 19 November 2024. 2 pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi Amat akhirnya kembali pulih dari cederanya. Bek 32 tahun tersebut masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Bek JDT tersebut cedera saat membela Timnas Indonesia. Jordi sebelumnya meninggalkan Timnas Indonesia usai bermain 1 babak lawan Bahrain. Jordi mengalami cedera di bagian ankle. Kondisi tersebut membuat Jordi Amat absen saat Timnas Indonesia kalah di markas Cina. Ex pemain Swansea City tersebut dipulangkan sesaat sebelum laga lawan Cina. Kondisi tersebut membuatnya absen beberapa waktu bersama Johor Darul Takzim. Jordi Amat mengaku bahwa cederanya sangat serius. Cederanya tersebut memerlukan perawatan khusus. Meski begitu, dirinya gembira karena kondisi ankle-nya sudah membaik. Saya merasa senang, ujar Jordi Amat dikutip dari kanal YouTube resmi Johor Darul Takzim pada Selasa (5 November 2024). Saya sudah bisa kembali mengikuti latihan tim. Sudah sembuh dari cedera. Sejujurnya setelah bersama tim nasional itu cukup berat karena ada masalah dengan ankle saya. Tetapi sekarang setiap hari makin membaik, jadi sungguh menyenangkan. Saya tak sabar untuk kembali ke tim dan juga timnas. Saya sangat menantikan ini, ujarnya. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Dari lapangan ke penjara, mantan pemain Timnas U23 Indonesia terlibat bisnis obat terlarang. Apa yang terjadi? Seorang mantan pemain Timnas U23 Indonesia yang dulu digandrungi kini harus berurusan dengan hukum setelah 2 tahun terlibat dalam bisnis obat terlarang. Bagaimana ia terjebak dalam dunia gelap ini? Temukan kisah mengejutkan di balik kehancuran karirnya yang dulu cemerlang. Kabar mengejutkan datang dari mantan pemain Timnas U23 Indonesia, Syakir Sulaiman, yang baru-baru ini ditangkap polisi atas kasus peredaran obat-obatan terlarang. Mantan bintang sepak bola ini ditangkap oleh Polres Cianjur pada 31 Oktober 2024 di rumahnya yang terletak di Kecamatan Cilaku, Cianjur. Polisi berhasil mengamankan sekitar 700 butir obat keras yakni tramadol dan oximer yang termasuk dalam kategori obat terlarang daftar G. Syakir yang kini berusia 32 tahun mengaku terjerat bisnis ilegal tersebut karena kondisi ekonomi yang sulit. Dalam 2 tahun terakhir, ia menjual obat-obatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meski karier sepak bolanya cemerlang, Syakir tak lagi terlibat dalam dunia bola setelah pensiun pada 2019 setelah terakhir kali bermain untuk Aceh United. Pada periode 2014 hingga 2017, ia sempat merasakan pengalaman bermain di 2 klub besar, Sriwijaya FC dan Bali United. Syakir juga dikenal sebagai pemain muda terbaik ISL 2013 dan sempat menjalani trial di klub Jepang Ventforet Kofu. Kasus ini cukup mengejutkan karena Syakir adalah salah satu pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia U23 pada persiapan Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan. Namun, pada sisi lain, kabar ini juga mengingatkan kita bahwa masa depan para atlet tidak selalu cerah setelah pensiun. Kesulitan ekonomi seringkali menjadi alasan di balik keputusan yang salah.
Saat ini, Shakir sedang ditahan selama 5 hari dan menghadapi ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi masih mendalami sumber dan jaringan distribusi obat-obatan yang dijual oleh mantan pemain yang dulu berposisi sebagai winger dan gelandang serang ini. Untuk penggemar setia timnas Indonesia, meskipun ini adalah berita yang cukup mengecewakan, kita tetap berharap agar Shakir bisa mendapatkan jalan keluar yang baik, sembari menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi para atlet muda yang tengah merintis karier. Semoga masa depan yang lebih cerah menanti setiap pemain timnas yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.